لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla karena di pagi hari yang cerah ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan kebaikan setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah
Semoga amal jamaah sekalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembahasan rutin kita, yaitu membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di pertemuan yang lalu kita masih membicarakan bab yang ke-25, yaitu bab tentang al-amru bi'ada'il amanah, ya, perintah menunaikan amanah. Maksudnya kalau kita diberikan amanah, tunaikanlah. Ya, baik itu amanah berupa kewajiban-kewajiban faraid yang Allah wajibkan atas kita, maupun yang sifatnya hablum minan nas, diberikan amanah jabatan, amanah harta, apapun yang diamanahkan maka tunaikanlah dengan sebaik-baiknya. Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang terakhir ya dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-202 ya, 202 atau hadis yang keempat, hadis yang terakhir. Hadis ini cukup panjang jemaah sekalian. Kita perhatikan dahulu riwayatnya. Wa an Abi Khubaybin, ya, bidammil kha al-mu'jamah, ya, Abdullah bin Az-Zubair, dari seorang sahabat yang mulia, kunyahnya Abu Khubayb, ya, pakai kha, dhammah kha-nya, yaitu Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Kita lihat dulu biografi singkat dari beliau. Disebutkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Az-Zubair adalah sahabiyun masyhur, ya, seorang sahabat yang terkenal. Ya, beliau nasabnya Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya, kita tahu Zubair bin Al-Awwam termasuk salah satu sahabat yang dijamin surga. Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid, ya, bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Nah, di sini bertemu nasabnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bin Qusay bin Kilab. Ya, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Qurashi. Beliau dari bangsa Quraisy, Al-Asadi, Ahadul Abadilah. Ya, jadi beliau termasuk satu dari sahabat yang empat yang namanya Abdullah. Nama empat sahabat ini Abdullah semua, disebut Abadilah Al-Arba'ah. Empat sahabat yang namanya Abdullah, yaitu Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn al-As. Usianya sebaya, empat sahabat ini. Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn al-As. Disebutkan bahwasanya Abdullah bin Az-Zubair adalah awwalu mauludin fil Islam minal muhajirin bil Madinah. Ya, bayi Islam yang terlahir pertama ketika saat hijrah ke Madinah. Ya, maksudnya saat para sahabat dan sahabiyat hijrah dari Mekah ke Madinah, yang lahir pertama di Madinah saat hijrah tersebut sahabat Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Ya, ibundanya jamaah sekalian bernama Asma binti Abi Bakar. Ya, berarti sahabat Abdullah bin Az-Zubair ini cucunya Abu Bakar. Cucunya Abu Bakar. Karena Abu Bakar radhiyallahu an punya putri namanya Asma. Ya, juga ada Aisyah. Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Kemudian Asma dinikah oleh Az-Zubair bin Al-Awwam. Nah, ketika itu Asma berhijrah dari Mekah dalam keadaan hamil. Bayangkan dari Mekah ke Madinah ya, 450 km di waktu yang tidak ada pesawat ya, tidak ada bis, ya, tidak ada transportasi seperti kita. Jadi mereka menggunakan hewan tunggangan ya, yang sangat sederhana, berhari-hari dari Mekah ke Madinah. Ini Asma dalam keadaan hamil.
Waladathu fi sanatil ula minal hijrah. Ya, jadi Abdullah bin Az-Zubair terlahirnya di tahun yang pertama dari hijrah. Terlahir di tahun pertama dari hijrah. Ya, berarti ketika Nabi wafat usia berapa? Sekitar 10 tahun, ya, 10 tahun kurang lebihnya. Ya, ketika Nabi SAW wafat, usia Abdullah bin Az-Zubair kurang lebih 10 tahun. Wa farihal muslimuna bimaulidihi farahan syadidan. Ya, ketika terlahir kaum muslimin sangat bahagia, ya, sangat senang. Kemudian Nabi SAW mentahniknya, ya, mentahnik sahabat Abdullah bin Az-Zubair ini dengan kurma. Ya, mentahnik, memasukkan kurma ke mulut sang bayi. Setelah dikunyah terlebih dahulu biar halus, dimasukkan ke mulut sang bayi. Ini namanya tahnik, ya, supaya pertama kali yang masuk ke mulut bayi adalah kurma sebelum dia minum ASI. Nabi SAW mentahniknya. Kemudian beliau mendoakan keberkahan baginya. Di sini diceritakan, ya, masih biografinya dari Urwah bin Az-Zubair dan juga Fatimah bintil Mundhir bin Az-Zubair, ya, cucunya Az-Zubair, ya, berkata, Kharajat Asma binti Abi Bakar hina hajarat wa hiya hubla bi Abdullah bin Az-Zubair faqadimat Quba. Ya, jadi ketika hijrah itu siapa namanya? Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma dalam keadaan hamil mengandung Abdullah bin Az-Zubair. Ya, kemudian dia datang singgah di daerah Quba. Kemudian dia mengalami nifas dan mengalami persalinan sampai terlahirlah dengan selamat bayi Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian dibawa kepada Nabi SAW. Nabi pun mentahniknya, ya, kemudian da'a bitamrah, ya, dan beliau minta sebutir kurma dan mentahniknya. Baik. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Pamakatsna sa'ah," ya, kami menunggu sesaat sebelum kami mendapati butir kurma tadi. Wa madaghaha thumma basaqaha fi fihi. Ya, kemudian Nabi pun mengunyah, ya, kurma tadi. Thumma basaqaha fi fihi, ya, kemudian beliau meletakkannya, ya, di mulut bayi kecil Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Ya. Termasuk di situ ada ludah beliau, ya, ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang pertama kali masuk ke perut Abdullah bin Az-Zubair adalah ludah air liur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qalat Asma, thumma masahahu wa shalla alaihi aida'ala. Lalu Nabi pun mendoakan. Ya, jadi setelah beliau mengunyah, beliau meludahkan ke mulut bayi Abdullah bin Az-Zubair, lalu beliau doakan dan beliau namakan Abdullah. Ketika berusia 7 atau 8 tahun, maka Abdullah bin Az-Zubair datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu diperintahkan oleh ayahnya. Tersenyumlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Abdullah bin Az-Zubair datang. Kemudian Abdullah pun berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Az-Zubair, kunyahnya beliau adalah, ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Abu Bukair, ya. Ada kunyah lainnya yaitu Abu, di sini haknya, kalau di kita kho, Abu Habib, ya, wallahu alam bisawab. Kalau di lafaz kita Abu Khubaib. Wa kana asanna waladihi, yaitu beberapa riwayat tentang kunyahnya, kunyah beliau. Kemudian tentang usianya jamaah sekalian atau kedudukannya dari anak-anak Abdullah bin Az-Zubair, ternyata Abdullah bin Az-Zubair ini yang paling barep. Yang paling apa? Barep. Beliau anak Abdullah, saya ulangi, anaknya Az-Zubair yang paling banyak usianya. Ya, berarti anak pertama. Anak pertama yang paling barep dari anak-anaknya Abdullah bin Az-Zubair. Nah, Abdullah bin Az-Zubair yang merupakan anak paling barep, dan masih ada anak yang lain. Jadi Az-Zubair itu, Az-Zubair, ya, ayahnya punya 4 istri sama sekalian. Kemudian
Anaknya 18. Ya, jadi 9 laki-laki, 9 perempuan. 9 laki-laki, 9 perempuan. Nah, Abdullah bin Az-Zubair yang paling barep, yang pertama terlahir, ya, dari ibunda yang bernama Asma. Nanti nyambung ceritanya dengan yang kita sampaikan ya. Nah, kemudian dari sisi periwayatan, Abdullah bin Az-Zubair hadisnya jumlahnya ada 33 hadis. 33 hadis yang beliau riwayatkan, disepakati oleh Bukhari Muslim 1 hadis. Bukhari saja 6 hadis, Muslim saja 2 hadis. Kemudian sifat fisiknya disebutkan ya, beliau seorang yang syahman dha anfah. Syahman dha anfah. Ya. Jadi beliau seorang yang syahman, ya. Saya tidak tahu arti dari syahman, dha anfah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang saya fahami dha anfah, beliau orang yang berhidung mancung jamaah sekalian. Kemudian beliau lahu lasanah wa fasohah. Ya, beliau orang yang memiliki lisan. Maksudnya pandai dalam berkata. Ya, pandai dalam mengucapkan. Fasohah, fasih dalam mengucapkan sesuatu. Ya. Jadi Masya Allah menyampaikan luar biasa fasihnya. Kemudian beliau atlasan la lihyata lahu wala sya'ar fi wajhi. Ya, jadi wajah beliau tidak ditumbuhi oleh janggut dan tidak pula oleh rambut di sekitar wajah beliau. Kemudian ibadahnya, beliau seorang yang sawwaman, ya, ahli ibadah puasa. Ya, jadi ahli ibadah luar biasa puasanya, puasa-puasa sunnahnya. Qawwaman, ahli sholat malam. Qawwam, ahli berdiri, maksudnya ahli sholat. Sholat di sini lebih kepada sholat sunnah, termasuk sholat tahajud. Jadi ahli puasa, ahli sholat malam. Tawilus sholah, sholatnya panjang. Ya, jadi dikenal Abdullah bin Az-Zubair luar biasa ibadahnya, terutama sholatnya, panjang sholatnya. Azimus syaja'ah, keberaniannya luar biasa. Beliau termasuk ulama al-mujtahidin, ya. Dan tidak ada yang lebih tahu dari beliau tentang masalah manasik. Beliau termasuk dari khotibnya atau apa istilahnya? Beliau termasuk khutabai Quraisy, ya, termasuk bangsa Quraisy yang pandai dalam berpidato. Ya, tidak semua orang pandai dalam berpidato. Ya, beliau termasuk orang yang cakap dalam berpidato, fasih bahasanya, menarik dalam menyampaikan. Ya. Diserupakan beliau itu dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, dikata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adapun ayahnya, maka ayahnya adalah Hawari. Ya, apa yang dimaksud? Zubair. Kata Abdullah bin Abbas, adapun ayahnya Abdullah bin Az-Zubair itu adalah Hawari. Hawari, ya. Maksudnya Az-Zubair ibn al-Awwam. Adapun kakeknya Sahibul Ghar. Sahibul Ghar maksudnya orang yang gua, ya, maksudnya yang pernah menemani Nabi di Gua Thur, yaitu Abu Bakar. Adapun ibunya maka disebut, digelari dengan Dzatun Nitaqain, yaitu Asma. Adapun khalahnya, bibinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Adapun bibinya, ya, bibi dari ayah, ya, maka adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah. Adapun bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jaddatuhu yuridu Safiyah. Afifun fil Islam, qari lil Quran. Ya, jadi Abdullah bin Az-Zubair seorang yang terjaga keislamannya, seorang pembaca Al-Qur'an. Ini maksudnya Abdullah bin Abbas memuji sahabat Abdullah bin Az-Zubair dengan kata-kata tadi. Ya, ayahnya demikian, kakeknya demikian, ibunya demikian, ya, bibinya demikian. Ini menunjukkan kemuliaan orang-orang yang di sekitar Abdullah bin Az-Zubair, ya. Ayahnya seorang Hawari, kakeknya seorang yang pernah menemani Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, ibunya disebut Dzatun Nitaqain, ya, dan seterusnya.
Ya, beliau pernah turut serta dalam perang Yarmuk ya bersama ayahnya. Alhamdulillah. Ya, pernah menyaksikan khutbah sahabat Umar di daerah Jamiyah. Pernah turut serta dalam penaklukan Afrika. Coba bayangkan sampai ke Afrika ya coba sekalian. Sampai ke Afrika ya di masa itu. Pernah turut serta dalam penaklukan Afrika bersama Abdullah bin Abi Sarh ya di masa Uthman bin Affan. Berarti di sekitaran tahun kurang lebih di tahun 35 Hijriah. Ya, kurang lebih antara tahun 30 sampai 35 Hijriah. Ya, berarti setelah kurang lebih 20 atau 25 tahun setelah Nabi wafat. Ya, Islam sampai di Afrika coba sekalian. Penaklukan Afrika. Kemudian pernah turut serta dalam perang Jamal. Nah, ini yang nanti kita bahas. Perang Jamal ini terjadi di tahun 36 Hijriah. 36 Hijriah. Ya, turut serta bersama dan juga kholahnya, bibi dari arah ibu. Ya, saudarinya ibu itu kholah. Ya, kalau saudarinya ayah, ammah. Saudaranya ayah, ammun. Saudaranya ibu, kholud. Baik. Wabu ya'alau bil khilafah. Beliau dibaiat. Siapa beliau itu? Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair dibaiat menjadi khalifah tahun 64 Hijriah. Ya, setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah. Lahirnya tahun berapa? Abdullah bin Az-Zubair 1 Hijriah. Ini tahun 64. Berarti ketika beliau berusia 64 tahun. Setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah. Maka beliau pun menjadi khalifah ya, kekuasaan beliau Mesir ya, wilayah kekhilafahan beliau ya, lebih tepatnya Mesir, Hijaz, Yaman ya, Mesir, Hijaz, Yaman, Khurasan, Irak dan sebagian besar dari Syam. Ya, beliau menjadi khalifah selama 9 tahun jamaah sekalian dan haji bersama kaum muslimin 8 kali haji. Ya, 8 kali haji. Wa ja'ala qa'idata mulkihi al-Madinah ya, beliau menjadikan sentral kekhilafan beliau itu di Madinah Al-Munawwarah. Wa kana naqasha ad-darahim fi ayamih ya, beliau membuat inisiatif ya, mata uang dirham di masa beliau itu dibuat ada tulisannya ya, sisi yang satu tulisannya Muhammad Rasulullah, sisi yang satu dari keping uang dirham tulisannya amarallahu bil wafa wal adl. Saya ulangi, beliau berinisiatif mata uang dirham itu ditulisi yang satu keping ya, tulisannya Muhammad Rasulullah, yang keping satunya baliknya ditulisi amarallahu bil wafa wal adl. Allah memerintahkan untuk memenuhi ya janji ya, wal adl dan keadilan. Wa huwa awwal man daraba darahim al mustadirah, dan beliau orang yang pertama kali dorobah ya, dorobah itu memukul, tapi di sini maksudnya wallahu alam adalah menginisiatifi dirham dalam bentuk bulat, dalam bentuk bundar ya, dalam bentuk bundar. Maksudnya menginisiatifi bentuk mata uang dirham itu dalam bentuk bundar. Ini Abdullah bin Az-Zubair. Wa kanat lahu ma'al Umayyin waqa'iha ila hatta sayyaru ilaihi al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi fi ayyam Abdullah bin Marwan. Kisahnya sangat menyedihkan. Di bagian akhir itu beliau wafat jemaah sekalian di tahun ke-73 Hijriah. Ya, 73 Hijriah, dan wafatnya dalam usia 70 tahun lebih. Radhiyallahu anhuma. Ini sekelumit ya dari biografi Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Baik, sekarang kita masuk kepada riwayatnya jemaah sekalian, riwayat apa yang beliau sampaikan di sini.
Ya, beliau bercerita, lama waqafa Az-Zubair yaumal jamal. Ketika Az-Zubair, ayahku maksudnya, beliau berdiri di perang Jamal. Tahun berapa tadi? Tahun berapa jamaah sekalian? 36 Hijriah. 36 Hijriah. Ya, ini setelah wafatnya Khalifah Utsman. Setelah wafatnya Khalifah Utsman radhiyallahu an di tahun kurang lebih 35 Hijriah. Ini tahun 36 Hijriah. Ya, perang Jamal jamaah sekalian ya, terjadi ya ini fitnah ya di kalangan sahabat. Ya, di satu sisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan sahabat yang bersama beliau, di sisi lain ya Aisyah radhiyallahu anha, ya termasuk Az-Zubair, termasuk Abdullah bin Az-Zubair. Ya, fitnah di kalangan sahabat, ya, dan prinsip ahli sunnah wal jamaah di sini ya tidak berdalam-dalaman ya tentang hal ini, dan apa yang mereka lakukan ya berupa kekhilafan ya insyaallah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdiam diri ya terhadap apa yang menjadi fima syajara bainas sahabah, ya sesuatu yang menjadi khilaf di kalangan sahabat. Ala kulli hal, ketika Az-Zubair di perang Jamal, beliau berdiri ketika itu. Da'ani, lalu beliau menyeru aku, panggil aku. Aku siapa? Abdullah bin Az-Zubair. Perhatikan, ini ceritanya panjang dan harus nyambung ya. Manggil saya, Abdullah. Ayahku manggil aku. Faqumtu ila jambih, lalu aku berdiri di sisinya. Aku berdiri di sisi ayahku. Faqala, lalu ayahku bilang, ya bunayya, wahai anakku, innahu la yuqtal al-yawm illa zalim aw madlum. Hari ini tidak akan terbunuh kecuali orang yang zalim atau dizalimi. Maksudnya dalam perang ini yang terbunuh kalau enggak zalim, dizalimi. Wa inni la urani illa sa'uqtal al-yawma mazluman. Aku rasa, kata Az-Zubair, aku rasa diriku terbunuh dalam keadaan terzalimi. Jadi sudah berfirasat, ya sudah punya firasat ayahnya kalau akan wafat. Sepertinya aku akan wafat dan aku dalam keadaan terzalimi. Wa inna min akbari hammi ladaini, dan sesungguhnya wahai anakku, yang paling aku pikiri itu hutangku. Aku kepikiran hutangku. Mau melunasi langsung, ini kondisinya perang, coba sekalian. Maka rupanya ayahnya ini titip pesan kepada anaknya untuk melunasi hutangnya. Jadi saya ulangi, yang saya pikiri paling besar hutangku. Afataradi dainana yubqi min malina syai'an. Ayahnya tanya kepada Abdullah, apakah menurutmu harta kita itu cukup untuk membayar hutang? Kalau letter luck-nya, apakah hutang kita itu menyisakan harta kita? Ya, maksudnya dari hartaku nanti kalau sudah dibayar untuk hutang tersebut, kira-kira ada sisanya enggak? Maka kemudian ayahnya itu melanjutkan, ya bunayya, wahai anakku, bi'malana, juallah hartaku, asetku, jualan. Waqdi daini, lunasi hutangku. Wa ausa bitsuluts wa tsulutsihi libanihi. Lalu Zubair ayahnya itu mewasiatkan sepertiga dan tsulutsihi, sepertiganya sepertiga untuk anak-anaknya Abdullah bin Az-Zubair. Berapa sepertiganya sepertiga? 1/9 ya. Mewasiatkan sepertiga dan mewasiatkan sepertiganya sepertiga, 1/9 untuk anak-anaknya Abdullah bin Az-Zubair. Jadi yakni li bani Abdullah bin Az-Zubair thuluth ya. Jadi untuk anaknya Abdullah bin Az-Zubair 1/9. Kenapa demikian? Jadi begini, ini Az-Zubair punya anak 18 tadi. Abdullah, anaknya yang paling barep ini, punya anak-anak. Lah, anak-anaknya Abdullah ini jamaah sekalian, berarti kan cucunya Az-Zubair.
Anak-anaknya Abdullah ini usianya itu hampir sama dengan anaknya Zubair yang lain. Jadi anak Barab punya anaknya anak Barab itu usianya hampir-hampir sama dengan paman-pamannya, dengan bibi-bibinya. Karena itu diwasiati supaya dikasih bagian 1/9 untuk anak-anaknya Abdullah bin Az-Zubair. Kenapa? Karena usianya sudah menyamai yang lainnya, menyamai saudara-saudaranya Abdullah bin Az-Zubair. Ya, ini banyak angka-angkanya. Nanti coba perhatikan. Qala fa in fadhala min malina. Lalu ayahnya bilang, kalau nanti masih ada sisa dari hartaku setelah menunaikan hutang. Jadi hutang dulu nomor 1. Kalau masih ada sisa setelah hutangku terlunasi, fathuluthuhu libanika, maka 1/3 dari 1/3 untuk anak-anakmu. Ya, maksudnya 1/9 tadi. Berkata Hisham, wa kana ba'du waladi Abdullah bin Zubair qad waza ba'du bani Az-Zubair. Adalah anak-anaknya Abdullah itu usianya sama dengan sebagian dari anaknya Zubair yang lain, Khubayb dan Abbad. Ketika itu Zubair punya 9 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Masya Allah, 9 laki-laki, 9 perempuan. Satu di antaranya Abdullah. Ya. Qala Abdullah, kemudian Abdullah bilang, faja'ala yusini bidainihi, kemudian ayahku mewasiatkanku untuk membayar hutangnya. Wa yaqul, lalu Zubair ayahnya itu pesan, wahai anakku, kalau engkau merasa berat untuk melunasi hutangku nantinya, ada sesuatu keberatan, ya engkau merasa nggak mampu, fasta'in alaihi bi maulaya, coba mintalah tolong kepada maulaku. Lalu Abdullah bilang, demi Allah saya tidak tahu apa yang dia maksudkan. Sampai saya tanya, wahai ayahku, siapa yang engkau maksud maula anda, siapa yang dimaksud? Maka Zubair menjawab, Allah. Ya, maksudnya kalau nanti engkau mengalami sesuatu keberatan, kesukaran, mohon pertolongan kepada maulamu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Abdullah, demi Allah, tidaklah aku mengalami kesulitan, ya kurbah min dainihi, dari hutangnya, maksudnya untuk melunasi hutang-hutangnya ayahku, kecuali saya doa, ya maulaya, ya maula Az-Zubair, wahai maulanya Zubair, yaitu Allah, ya Allah, iqdi anhu dainahu, lunasilah hutangnya ayahku. Fayaqdiyahu, tiba-tiba Allah melunasi, maksudnya membuat mudah terlunasi hutangnya tadi. Pesannya ayahnya, mohon pertolongan kepada maulaku. Abdullah berdoa seperti itu. Fayaqdiyahu, tiba-tiba terlunasilah hutang tersebut. Qala faqutila Az-Zubair. Nah, kemudian singkat kisah, di perang Jamal itu Az-Zubair terbunuh, insyaallah sebagai syahid, meninggal dunia. Walam yada dinaran, beliau ayahku itu tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan sama sekali dinar maupun dirham, mata uang nggak meninggalkan. Yang beliau tinggalkan hanya aradin, hanya tanah-tanah dan bangunan-bangunan. Apa bahasa ininya, aset itu yang ditinggalkan, uang nggak ninggalkan. Di antara asetnya, jamaah sekalian, asetnya ayahnya itu ghabah, ini tanah yang luas disebut dengan ghabah. Satu, yang kedua 11 rumah di Madinah, 2 rumah di Basrah di Irak, 1 rumah di Kufah Irak juga, 1 rumah di Mesir. Berapa jamaah sekalian? 11 tambah 2 tambah 1 tambah 1 15, ya. 11 tambah 2 13 tambah 2 15, ya, berarti tanah yang luas yaitu ghabah dan 15 rumah. 11 di Madinah, 2
3 di Irak, Kufah dan Basrah, 1 di Mesir. Nyambung ya sampai sekarang, bisa memahami ya sampai di sini. Ini kisahnya masih berlanjut. Qala wa inna makana. Nah, sekarang cerita Abdullah itu. Abdullah itu cerita. Sebelum saya bacakan, maksudnya Abdullah itu sebetulnya ayahku itu nggak punya hutang. Ayahku itu nggak punya hutang. Hanya saja ada orang datang lalu nitip sesuatu. Ayahnya itu takut kalau menyia-nyiakan harta tadi, maka ayahnya itu nganggap hutang. Ada orang datang dulunya semasa hidup ayahnya, aku titip hartaku ini. Nah, kata ayahnya, wis jangan titip, dianggap hutang saja. Ya, maksudnya kalau seandainya aku pakai atau apa, aku nanti tak kembalikan. Kalau nitip saja, khawatirnya aku menyia-nyiakan. Kata anaknya, sebetulnya hutangnya ayahku itu. Ini kita lihat lafadznya. Wa inna makana dainahu. Saya ulangi, wa inna makana dainuhu, hanya saja hutangnya ayahku itu alladzi kana alaihi, yang ada pada ayahku tanggungannya sebetulnya adalah annar rajul, ada orang datang kana ya'tihi bil mal, kepada ayahku dengan membawa hartanya, fayastaudi'uhu iyyahu, lalu nitip kepada ayahku. Kenapa kok titip enggak dijelaskan? Pokoknya nitip kepada ayahku. Fayaqulu Az-Zubair, lalu ayahku bilang, la, jangan dianggap titip. Walakin huwa salaf, anggap saja ini hutang. Anggap saja aku yang hutang kepadamu, wahai orang yang titip. Ini akhsha alaihi dhai'ah, aku khawatir hilang. Aku khawatir hilang. Nanti kalau hilang bagaimana? Anggap saja aku yang hutang kepadamu. Baik, sudah sampai di situ. Nah, sekarang Abdullah menjelaskan bahwasanya ayahnya itu punya rumah dan sebagainya itu dari mana? Abdullah cerita, wa ma waliya imarah, ayahku itu enggak pernah menduduki jabatan. Wala jibayah, tidak pernah juga ngurusi harta kaum muslimin yang didapat dari kharaj, zakat dan sebagainya, enggak pernah ngurusi itu. Illa an yakuna fi ghazwin, hanya saja ayahku itu pernah berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bersama Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhuma. Ya, lalu dapat ghanimah. Ya, dari ghanimah itulah ya beliau kemudian punya rumah dan sebagainya. Nah, kalau Abdullah bilang, hasabtu maka alaihi minad dain, aku hitung-hitung hutangnya ayahku itu yang merupakan titipan orang tadi, itu totalnya jamaah sekalian alfin wa mi'atai alfin. Masya Allah, alfin wa mi'atai alfin, 2.200.000. Betul ya? Yang bawa terjemahnya Pak, untuk perhatikan, 2.200.000 ya, 2.200.000 hutangnya ayahku. Enggak dijelaskan di sini dinar apa dirham, pokoknya 2.200.000 total hutangnya ayahku. Perhatikan ya, 2.200.000. Laqiya Hakim bin Hizam. Nah, satu ketika Abdullah ini ketemu orang kaya namanya Hakim bin Hizam, orang kaya. Lalu Hakim itu tanya, wahai putra saudaraku, ini ungkapan dalam bahasa Arab untuk penghormatan ya. Wahai putra saudaraku, ya meskipun bukan ponakan langsung, disebut wahai putra saudaraku. Berapa hutangnya saudaraku? Maksudnya berapa hutangnya ayahmu? Kemudian fakatamtuhu, Abdullah menyembunyikan, terus terang. Abdullah hanya bilang 100.000. Ini enggak termasuk kebohongan, karena 100.000 itu bagian dari 2.200.000. Seakan-akan Abdullah bilang di antara hutang ayahku 100.000. Misalnya saya punya hutang 5 juta. Lalu ada orang tanya, berapa hutangmu? Saya bilang 1 juta. Maksud saya dalam hati 1 juta dari 5 juta. Itu maksudnya Abdullah 100.000. Kemudian katanya Hakim, wallahi ma ara amwalukum tasi'u hadhihi. Demi Allah,
kayaknya nggak cukup harta ayahmu untuk melunasi yang 100.000 itu. Kata Abdullah, apa pendapatmu seandainya hutangnya ayahku itu 2.200.000? Nah, sekarang terus terang, apa pendapatmu seandainya hutangnya ayahku 2.200.000? Kata Hakim, ma arakum tutiquna hada. Aku melihat nggak mungkin bisa melunasi itu semua. Ain ajastum, kalau kalian, kata Hakim kepada Abdullah, kalau engkau dan saudara-saudaramu kesulitan untuk membayarnya, fasta'inu bi, maka datanglah kepadaku. Umpama nanti waktu membayar hutang engkau kesulitan, datang kepadaku. Baik, sudah sampai di situ. Nah, sekarang ceritanya Abdullah ini mau melunasi hutangnya dengan aset-aset yang dimiliki ayahnya. Baik, ini sekarang nyambung ke situ ceritanya. Maka Az-Zubair qad ishtara al-ghabah. Abdullah cerita, ayahku itu membeli ghabah. Ghabah itu tanah yang luas. Tadi kan asetnya tanah yang luas dan sekian rumah. Nah, tanah yang luas itu dulunya dibeli ayahku 170.000. Sab'in wa mi'ata alf, ya 170.000 dirham. Kita anggap dirham saja ya, 170.000 dirham harga tanahnya. Kemudian oleh Abdullah anaknya dijual situmia alf, 1.600.000. Coba perhatikan ya, dulu belinya 170.000. Sekarang dijual oleh anaknya untuk melunasi hutangnya tadi 1.600.000. Ya, sama dengan zaman sekarang ya. Dulu beli tanah mungkin 100 juta misalnya, kemudian setelah sekian tahun dijual bisa jadi 4 kali atau bahkan 5 kalinya. Gitu ya jamaah sekalian. Ini dijual 1.600.000. Berapa kalinya jamaah sekalian? Ya kurang lebih 8 kalinya. 8 kali dari pembelian awal. Pemaqama faqala. Lalu Abdullah pun mengumumkan, ayo siapa sing dulu menghutangi Zubair, silahkan datang kepada kami. Maksudnya Abdullah itu memastikan apakah ada orang yang pernah dulu ayahnya itu hutang padanya. Diumumkan sekarang. Lafadznya, man kana lahu 'ala Zubair syai'un falyuwafina bil ghabah. Siapa dulu yang pernah menghutangi Zubair sesuatu, hutang kepada ayahku, falyuwafina bil ghabah. Ayo saya ganti dengan bagian tanah ini. Berarti hutangnya dibayar dengan bagian dari tanah. Bagian dari tanah. Ya nanti tinggal dihitung. Dulu menghutangi ayahku berapa? Silahkan tanahku ini diambil, ya tentu sesuai berapa kadar hutangnya. Fatahu Abdullah bin Ja'far, datanglah Abdullah bin Ja'far. Nah, Abdullah bin Ja'far pernah menghutangi Zubair 400.000 dirham. Ya, 400.000 dirham. Maka Abdullah pun bilang, in syi'tum taraktuha lakum. Kalau kalian mau, kalau engkau mau, aku tinggalkan untuk kalian. Kata Abdullah, ya, la, qala fa in syi'tum ja'altumuha fima tu'akhiruna in akhartum. Faqala Abdullah la, qala faqta'u li qit'ah. Ya, singkat kisah. Dari tanah yang luas itu diambil sebagiannya untuk melunasi hutangnya Abdullah bin Ja'far. Faqta'u li qit'ah. Sudah, buatkan saja bagian untukku, satu bagian dari tanahmu yang luas ini maksudnya. Maka Abdullah bin Az-Zubair bilang, ini soalnya namanya sama-sama Abdullahnya, yang Abdullah bin Ja'far, ini Abdullah bin Zubair. Kata Abdullah bin Az-Zubair, sudah, ini bagianmu, min hahuna ila hahuna, dari sini ke sini bagian untuk melunasi hutang ayahku kepadamu. Abdullah minha. Kemudian Abdullah bin Az-Zubair menjual tanah yang sudah diparuh tadi kepada Abdullah bin Ja'far. Maka terlunasilah hutangnya. Wa aufahu, dan sudah dilunasi, ditunaikan. Wa baqiya minha, dan tersisa
arba'atu asum wa nis, 4,5 bagian. Jadi dari tanah itu tersisa 4,5 bagian. Yang sisanya sudah diambil untuk melunasi hutangnya Abdullah bin Ja'far. Yang belum terjual berapa? 4,5 bagian. Sampai di situ. Abdullah bin Az-Zubair ketemu Muawiyah. Datang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, seorang yang punya jabatan, ya, seorang yang memiliki kekuasaan. Di sisinya Muawiyah itu ada Amr bin Utsman, ada Mundir, saudaranya Abdullah, ada Ibnu Zam'ah. Lalu Muawiyah itu tanya kepada Abdullah, "Kam quwimatil ghabah?" Berapa harganya tanah ayahmu? Berapa tanah ayahmu dijual? Kata Abdullah, setiap bagian 100.000. Ya, kalau bahasa kita setiap kapling 100.000, gitu ya. Setiap bagian 100.000. Muawiyah tanya, berapa yang tersisa, yang belum terjual? Kata Abdullah, 4,5 bagian. Ya, kita anggap saja 4 kapling setengah. Saudaranya Abdullah bilang, wis sudah, saya beli 1 bagian 1 kapling 100.000. Yang satu lagi bilang, Amr bin Utsman, saya ngambil 1 kapling 100.000. Kata Ibnu Zam'ah, saya juga ngambil 1 kapling 100.000. Lalu Muawiyah tanya, berapa yang tersisa? Kata Abdullah bin Az-Zubair, 1,5 kapling. Kata Muawiyah, sudah, saya yang beli 150.000. Kapling setengah, ya, saya beli 150.000. Baik, qala wa ba'a Abdullah bin Ja'far nasibahu. Nah, Abdullah bin Ja'far, Masya Allah, ceritanya luar biasa, ya, nyambung, ya. Abdullah bin Ja'far yang tadi beli yang pertama menjual lagi tanahnya, jemaah sekalian, kepada Muawiyah dengan harga 600.000. Tadi belinya berapa? 400.000. Bukan beli untuk melunasi hutangnya, hutang ayahnya 400.000. Nah, sekarang dijual 200.000. Berarti keuntungannya berapa? 200.000. Falamma faragha Ibnu Zubair. Nah, sudah selesai semua, ya. Diselesaikan hutangnya ayahnya. Falamma faragha Ibnu Zubair min qada'i dain. Selesai hutangnya, lunas. Nah, ternyata masih ada sisa dari hartanya. Yang mana sisanya? Yang mana, sahabat sekalian? Hartanya Az-Zubair yang tersisa yang mana? Ya, ya, betul, rumah. Kan tadi ada 1 tanah dan kurang lebih ada 13 rumah. Itu 13 rumah kan masih ada. Saudara-saudaranya Abdullah, berapa jumlah saudaranya? Berapa? 17. 17, semuanya 18 kan. Saudara-saudaranya Abdullah bilang kepada Abdullah bin Az-Zubair, iqsim bainana mirathana. Ayo bagi waris. Ayo bagikan kepada kami warisannya. Kan sudah terlunasi hutangnya. Bagikan kepada kami warisan ayah kita. Ya, karena ayahnya telah wafat, ya. Abdullah bilang, karena dia paling barep dan diwasiati ayahnya, ya, demi Allah, aku nggak akan bagi kepada kalian sampai saya, maksudnya itu memastikan apakah ayah kita masih punya hutang atau tidak. Saya mengumumkan sampai 4 musim, 4 tahun saya umumkan. Ya, tidak dijelaskan di sini 4 musim yang bagaimana, apakah di musim haji, ya, seperti demikian, jemaah sekalian, mengumumkan kepada sekian kaum muslimin, siapa yang punya hutang kepada ayahku, siapa yang punya hutang kepada ayahku, sampai 4 tahun. Kalau nggak ada sama sekali, baru kita bagi waris. Ini saking hati-hatinya Abdullah, khawatirnya ayahnya masih ada tanggungan hutang yang lain. Dipastikan dulu sampai 4 tahun, 4 musim, ya, jemaah sekalian. Diumumkan benar. Ala man kana lahu ala Zubair dainun falyatina falnaqdi. Siapa yang dulu pernah punya piutang kepada Zubair ayahku,
maka datanglah kepada kami. Ya, anak-anaknya kami akan selesaikan. Faja'ala kulla sana, tiap tahun diumumkan seperti itu di tiap musim. Falamma madha arba'u sinin, setelah lewat 4 tahun, ya, sepertinya tidak ada yang menyampaikan kalau pernah menghutangi Zubair, maka qasama bainahum, akhirnya dibagi-bagilah warisan dari ayahnya, wa dafa'at thuluth, dan menyerahkan yang sepertiga tadi. Maka li Zubair arba' niswah, ya, adalah Az-Zubair, ayahnya mereka itu punya 4 istri. Masing-masing istri dapat bagian berapa? Disebutkan di sini dapat bagian 1.200.000. Masya Allah. Rupiah ya, ini 1.200.000. Kita anggap saya di dirham ya, 1.200.000 dirham. Satu lagi berarti 1.200.000. Kan harus sama, 1.200.000, 1.200.000. Coba di total berapa? 4.800.000. 4.800.000 untuk 4 istri. Nah, tinggal bagi yang lain untuk anak-anaknya. Ya. Kemudian anaknya dari Abdullah tadi yang dikasih wasiat 1/9. Gitu ya, 1/9, Masya Allah. Maka setelah ditotal seluruh hartanya Zubair, yaitu ayah mereka, totalnya adalah 50.200.000. 50 itu juta. 50.200.000. Kalau misalnya dirham ya berarti 50.200.000 dirham. Rawahul Bukhari. Masya Allah. Ini kisah yang sangat menarik, sangat indah sekali. Luar biasa, di sini banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita petik jamaah sekalian dari kisah yang indah ini. Baik. Kita mungkin tidak bisa membahas semuanya, kita bahas beberapa di antaranya. Nah, kita bahas dulu fikih hadisnya ya. Di antara fikih hadis ini yang pertama, hukum melunasi hutang bagi mayit setelah wafatnya. Ya, jadi kalau seseorang yang punya harta itu sebelum dibagi waris dipastikan dulu punya hutang atau tidak. Punya hutang atau tidak. Nah, idealnya jamaah sekalian bagi seseorang itu untuk menuliskan hutangnya atau piutangnya sebelum dia wafat. Dalam keadaan mukim, dalam keadaan dia bersafar, itu kalau bisa nulis wasiat. Wasiat. Ya, misalnya seseorang nulis wasiat untuk keluarganya. Ya, saya punya hutang sekian kepada fulan, Atau sebaliknya, fulan punya hutang kepada saya, sekian ditulis. Sehingga kalau seumpama orangnya itu wafat, kepala rumah tangganya itu wafat sama sekalian, keluarganya tahu kepada siapa harus membayarkan hutang, kepada siapa harus menarik hutang. Ini faedahnya. Nah, umpama ada hutang maka ini diselesaikan. Ya, sehingga kalau wafat itu disampaikan ya, barangkali ada urusan hutang piutang mohon disampaikan kepada kami pihak keluarga. Ya, tujuannya supaya selesai semua baru dibagi waris. Ya, dibagi waris tentu menggunakan kaedah waris ya jamaah sekalian, masing-masing dapat berapa bagian, siapa yang dapat bagian sekian dan sekian, ini semuanya merujuk kepada hukum Islam. Nah, kalau kita masih bingung ya tentang hal tersebut jamaah sekalian ya, cara mudahnya menanyakan ya kepada orang yang faham ya, kepada orang alim, seorang ulama yang faham tentang hukum pembagian waris, ya kita hadirkan ya harta peninggalan orang tua kami sekian, ya ahli warisnya ini, minta tolong dibagikan, minta tolong dibagi masing-masing dapat berapa, siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat, perpernya berapa semua. Nah, itu cara praktisnya jemaah sekalian. Kalau kita masih khawatir keliru dalam hal ini atau khawatir ada perselisihan di situ, ya panggil orang yang paham, kemudian dia akan menjelaskan. Nanti dia akan tanya harta yang ditinggalkan apa saja, siapa saja ahli warisnya, semua ditulis,
di bagan jamaah sekalian dalam sebuah kertas misalnya, nanti di situ ada kesimpulannya. Oh, yang ini anaknya dapat sekian, oh ini istrinya dapat sekian, ini dapat sekian. Oh, yang ini nggak dapat karena terhalangi oleh ini, dan seterusnya. Itu cara ringkasnya jamaah sekalian. Kalau kita bisa bagi sendiri sesuai hukum waris, ya silahkan. Tapi kalau tidak, panggil orang yang faham, yang dia orang luar tentunya, tidak masuk dalam lingkup keluarga, dan ini insya Allah lebih menenangkan jiwa. Ya, supaya tidak ada apa? Tidak ada saling ini ya dalam masalah waris. Apalagi kalau warisannya banyak, warisnya besar, gitu ya. Perlu orang yang menengahi tentang hal ini, yang faham tentang hukum Islam. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, beliau menjelaskan bahwasanya dalam hadis tersebut ada motivasi ya, disunahkannya berwasiat ketika datang masa ditakutkan meninggal. Zubair tadi memberikan wasiat, dia sudah firasat sepertinya saya bakal terbunuh, maka beliau pun berwasiat. Ya, jadi disunahkan seseorang berwasiat ketika masa datangnya perkara yang dia khawatir meninggal. Wa anna lil wasi ta'khir qismatal mirath hatta ya tuwaffa duyunul al mayyit ya. Kemudian tidak dibagi warisnya kalau dia meninggal sampai ditunaikan hutang-hutangnya, diselesaikan wasiat-wasiatnya. Ini insyaallah beberapa hal yang penting ya berkaitan dengan hal ini. Nah, kita masuk kepada faedah yang pertama ya. Kita cukupkan dengan yang pertama dulu ya jamaah sekalian. Di antara faedahnya al-wasiyah 'inda huduril mayyit ya. Jadi wasiat ketika, ulangi ya, al-wasiyah 'inda huduril maut, wasiat ketika kematian akan datang. Dijelaskan yakhrujul insan min hadil haya bil maut ya. Jadi manusia itu meninggalkan dunia dengan kematian, akan berhenti hubungannya dengan dunia. Faida ahassa bidunuwil ajal, kalau dia sudah merasa ajalnya dekat, maka dia berwasiat dengan perkara yang paling penting yang menyibukkan pikirannya. Nah, tadi Zubair bilang apa? Tidak ada yang aku pikiri melebihi hutangku. Termasuk di sini adalah masalah hutang. Kalau dia memang punya hutang, ya. Nah, ini ya disebutkan yang bagian awal dari kisah tadi ya. Ya. Ya, jadi kata Imam Ibnu Hajar, disunahkan berwasiat ketika datang perkara yang dikhawatirkan akan datang kematian padanya. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi fi maradhihi, ya, juga Nabi pun demikian, beliau wasiat ya ketika masa sakit beliau sebelum datang ya wafatnya beliau, beliau bersabda, inni abra ilallah an yakuna li minkum khalil fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan walau kuntu mutakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yatakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidu al-qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Ya, di sini beliau berwasiat tapi tidak berkaitan dengan harta, beliau wasiat umum untuk umat beliau. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah ya untuk bagiku dari kalian khalil. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Sebagaimana Allah telah mengambil atau menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Seandainya aku menjadikan khalil dari umatku, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Ala wa inna man kana qablakum, ingatlah orang-orang sebelum kalian dulu mengambil atau menjadikan kubur para nabi-nabi mereka, orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ingatlah dulu umat-umat sebelum kalian ngambil atau menjadikan kubur para nabi, orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidu, janganlah kalian menjadikan kuburku nanti sebagai masjid. Ini anhakum an dzalik, aku melarang kalian dari hal tersebut. Sampai di situ ya hadisnya. Artinya Nabi pun berwasiat, dan wasiat di sini lebih terarah kepada perihal tauhid dan menjauhkan umatnya dari segala macam bentuk yang bisa mengarahkan mereka kepada jurang kesyirikan. Beliau juga pernah berwasiat sebelum wafatnya, as-shalah wa ma malakat aimanukum, ya salat dan hamba sahaya kalian. Maksudnya perhatikan hamba sahaya kalian. Ya. Hatta ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yugharghir biha sadruhu wa ma kada yafidu biha lisanuhu. Ya, ini akhir-akhir
ucapan ya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah disyariatkannya wasiat di antaranya mendapatkan ya zikrul khair fid dunya, ya penyebutan yang baik di dunia, pahala, derajat di sisi Allah di akhirat. Karena itu syariat mensyariatkan ya syari, yaitu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita tamkinan minal amali sholih ya wa mukafaatan liman asda lil mar'i ma'rufan wasilatur rahim wal aqarib ghairil warithin wa saddi khullatil muhtajin wa takhfifil karbi anid du'afa wal bu'asa wal masakin wa dzalika bi syarti iltizamil ma'ruf awil adl wa tajannubil idrar fil wasiyah. Ya, intinya adalah berwasiat itu isinya kebaikan-kebaikan, ya, isinya kebaikan-kebaikan baik wasiat secara umum maupun secara harta, dan di dalam wasiat tersebut tidak memberikan kemudorotan dalam wasiatnya, tidak memberikan kemudorotan dalam wasiatnya. Ini bisa dirujuk lebih lanjut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Insyaallah demikian ya, kita cukupkan dulu sampai bahasan faedah yang pertama. Masih ada faedah-faedah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan pemahaman kepada kita akan pentingnya berwasiat dan berhati-hatinya kita dari yang namanya ad-dain, dari hutang. Dan kalau seandainya seseorang memiliki hutang, hendaknya dia segera untuk melunasinya karena dia tidak tahu kapan ajal akan menjemputnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita di dunia sampai juga di akhirat nanti, dan kita mendapatkan keteguhan di atas hidayah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza, ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. انشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع